Bayangkan, seorang ibu yang tiap hari keliling kampung berjualan bumbu demi sesuap nasi, lalu dianiaya dan dikecewakan oleh anak satu-satunya, hanya karena tidak dibelikan HP yang diinginkan. Namun, suatu malam, sang ibu berdiri di depan kerumunan. Matanya sembab, tangannya gemetar. Ia tak menyangka akan bertemu anaknya dalam keadaan tangan terborgol. Cerita ini bukan soal kemiskinan, tapi tentang cinta yang diuji oleh kerasnya zaman dan keras kepalanya seorang anak. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan berbagi pikiran di kolom komentar. Raka tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu berdinding papan di sebagian sisi, dan beratap seng yang sudah mulai berkarat. Di sana, ia menghabiskan hari-harinya tanpa arah yang jelas. Usianya 19 tahun, namun ia sudah berhenti sekolah sejak kelas 2 SMA. Ia pernah punya cita-cita jadi mekanik motor, tapi semuanya terhenti sejak ia mulai bergaul dengan teman-teman yang suka bolos dan tawuran. Semakin hari, ia makin jauh dari sekolah, dan makin akrab dengan dunia yang tidak membawanya kemana-mana. Ibunya, Bu Marni, sudah bertahun-tahun berjualan bumbu keliling dari kampung ke kampung. Ia membawa dagangannya dengan sepeda pancal warisan suaminya. Ia menyusuri gang-gang sempit sambil menawarkan bumbu dapur dari rumah ke rumah. Pendapatannya tidak menentu, tapi cukup untuk makan seadanya dan kebutuhan kecil lainnya. Ketika Raka mulai masuk SMA, Bu Marni pernah menabung diam-diam untuk membelikannya ponsel bekas. Waktu itu, ia hanya ingin anaknya tidak merasa minder dari teman-temannya. Ia berharap Raka bisa belajar lebih giat, mungkin mencari informasi lewat internet, dan tidak merasa kurang gaul. Tapi harapan itu tak berlangsung lama. Ponsel itu lebih sering digunakan Raka untuk main game, bermain sosmed, dan berkirim pesan dengan teman-temannya hingga larut malam. Sejak ia putus sekolah, Raka makin sering menghabiskan waktu di warkop dan nongkrong. Ia jarang membantu ibunya, bahkan mulai malas membersihkan rumah. Pagi hari ia masih tidur, dan malam hari baru pulang. Kadang, ia hanya datang untuk makan, lalu pergi lagi. Bu Marni tetap sabar menghadapi sikap anaknya. Ia masih percaya bahwa suatu hari Raka akan berubah, meski di dalam hatinya mulai tumbuh rasa khawatir yang sulit ia redam. Beberapa bulan terakhir, ponsel Raka mulai rusak. Layarnya kusam, baterainya cepat habis, dan sering mati sendiri saat digunakan. Hal itu membuatnya kesal. Ia merasa tidak bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Ia bilang tidak bisa membuka media sosial, tidak bisa ikut mabar, dan kehilangan kontak dengan banyak temannya. Ia mulai meminta dibelikan ponsel baru, bahkan mendesak agar ibunya mencarikan uang. Bu Marni sebenarnya ingin menuruti permintaan itu. Ia tahu, Raka bukan anak kecil lagi. Tapi kondisi keuangan mereka sedang sangat sulit. Dagangan bumbu yang ia bawa keliling kadang tidak habis. Uang hasil jualan lebih sering habis untuk memutar modal, membeli beras, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ia sudah mencoba menabung, tapi setiap kali baru terkumpul sedikit, ada saja kebutuhan mendesak yang harus didahulukan. Raka tidak menerima alasan itu. Ia menganggap ibunya pelit dan tidak peduli dengan masa depannya. Ia mulai marah-marah di rumah, menyindir ibunya dengan kata-kata kasar, dan kadang membanting barang-barang kecil di ruang tamu. Ia merasa ibunya hanya pandai menuntut tapi tak pernah menuruti kemauannya. Bu Marni berusaha menjelaskan, tapi suaranya sering tertelan oleh suara keras anaknya.
Ia tetap menyiapkan makan, mencuci baju Raka, dan membereskan rumah. Tapi hatinya mulai lelah. Beberapa malam, saat Raka sudah keluar rumah, ia duduk sendiri di dapur, menatap panci yang kosong. Air matanya menetes tanpa suara. Ia tak tahu harus bagaimana. Ia ingin menjadi ibu yang baik, tapi keadaan tidak memungkinkan. Hari itu, suasana rumah terasa lebih panas dari biasanya. Raka kembali menagih permintaannya. Kali ini dengan nada lebih tinggi dan wajah yang penuh kemarahan. Ia merasa sudah cukup bersabar. Ia merasa tidak pernah diberi apa-apa dan hanya disuruh-suruh. Bu Marni hanya berdiri di sudut dapur, memegangi piring yang belum sempat ia cuci. Ia mencoba memberi pengertian, menjelaskan bahwa uang hasil jualannya bahkan belum cukup untuk membeli kebutuhan minggu depan. Tapi Raka tidak peduli. Ia menganggap itu alasan yang diulang-ulang. Amarahnya meledak dan saat itu pula, ia mendorong ibunya hingga terjatuh ke lantai. Tubuh Bu Marni membentur kaki meja, lalu terduduk lemah di lantai dapur. Ia tidak mengatakan apa-apa. Matanya hanya memandang anaknya yang berdiri dengan napas memburu. Raka tidak membantu. Ia malah menendang lemari kayu di dekat pintu, membuat botol dan plastik bumbu berserakan di lantai. Setelah itu, ia keluar rumah dengan langkah cepat, meninggalkan ibunya yang masih terdiam. Sejak hari itu, Raka tidak pernah pulang. Hari berganti minggu, dan kabar tentangnya hilang begitu saja. Bu Marni tetap berjualan, walau wajahnya tampak jauh lebih letih dari sebelumnya. Ia membawa foto kecil Raka yang dilaminating dengan plastik tipis, diselipkan di antara tumpukan bumbu. Setiap bertemu orang baru, ia sempatkan bertanya, siapa tahu ada yang pernah melihat anaknya. Hingga suatu malam, kampung digegerkan oleh kabar tak terduga, polisi menangkap komplotan pencopet ponsel di sebuah pasar malam di kampung sebelah. Salah satu dari pelakunya disebut-sebut mirip Raka. Kabar itu cepat menyebar dan sampai ke telinga Bu Marni. Tanpa pikir panjang, ia langsung pergi ke lokasi penangkapan. Saat tiba, kerumunan orang sudah memenuhi area itu. Tampak beberapa pemuda duduk bersimpuh di tanah, tangan mereka diborgol. Di antara mereka, benar saja, wajah yang selama ini Bu Marni cari berdiri dengan kepala tertunduk. Pemuda itu adalah Raka. Bu Marni berlari menerobos kerumunan, memanggil anaknya dengan suara gemetar. Polisi yang berjaga sempat menahan langkahnya, tapi akhirnya membiarkannya mendekat. Di sana, di hadapan banyak mata, Bu Marni menangis sambil memeluk anaknya yang sudah lusuh dan kotor. Ia tak peduli pada tatapan orang-orang, tak peduli pada aib yang sedang terbuka lebar. Bu Marni tidak berbicara apa-apa malam itu. Ia hanya menatap anaknya lama, seolah masih mencari potongan-potongan kecil dari anak kecil yang dulu sering ia timang di pangkuannya. Air matanya belum berhenti, tapi bukan lagi karena marah atau malu, melainkan karena kecewa yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Beberapa hari kemudian, saat proses hukum mulai berjalan, pihak kepolisian mengizinkan keluarga datang membesuk. Bu Marni datang sendiri membawa sekotak nasi, sehelai handuk, dan baju ganti. Ia tahu anaknya takkan bisa mengembalikan waktu, tapi ia juga tak bisa pura-pura membenci. Ia tetap seorang ibu, dan itu artinya hatinya tetap menyimpan kasih sayang bagi anaknya, meskipun hati itu kini penuh dengan luka. Hari itu, di balik jeruji besi dan ruang sempit yang sunyi, seorang ibu datang membawa cinta dalam bentuk paling sederhana,
sekotak nasi hangat, handuk bersih, dan baju ganti yang ia lipat dengan penuh harap. Langkahnya kecil, tubuhnya ringkih, tapi hatinya menggenggam sesuatu yang tak bisa direnggut siapapun, kasih yang paling murni. Di hadapan putranya yang dulu ia timang dengan nyanyian lembut, yang kini duduk lemah memakai baju tahanan, ia tidak membawa amarah. Ia hanya membawa dirinya sendiri, seorang ibu yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk mencintai, bahkan ketika cintanya dibalas dengan luka. Tangan tuanya yang kasar karena kerja keras, perlahan menyentuh rambut anaknya. Sentuhan itu bukan sekadar belayan, ia adalah cinta tulus, doa tanpa suara, dan harapan yang diam-diam masih menyala. Tak ada tangis keras, hanya napas panjang yang tertahan di dada. Di sudut ruang itu, kasih sayang seorang ibu berdiri melawan segala kecewa. Ia tahu dunia telah merebut anaknya, dan mungkin takkan pernah mengembalikannya dalam keadaan utuh. Tapi bagi Bu Marni, tak ada anak yang terlalu jauh untuk ia kasih sayangi. Karena seorang ibu akan selalu menunggu, bahkan dalam senyap, bahkan sambil menahan perih yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Cerita ini mungkin sederhana, tapi mempunyai makna yang sangat dalam. Kalau menurutmu cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk lebih banyak orang, jangan lupa komen, bagikan, like, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga hari-harimu selalu penuh makna.